Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Untuk yang membawa handphone, silakan di silent ataupun dimatikan dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita buka kebaktian kita nyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 26, Mulia bagi Allah. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 25. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 25. Kita akan baca ayat ini secara bergantian, dan 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi sia-sia ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun gereja. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga gereja dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu untukmu? Tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri jika mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti.
Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing untuk dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Lah dengan kamu memang susah untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun gereja. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan gereja, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh dan adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Sama-sama. Jadi kalau seluruh gereja berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam jantungnya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Untuk menanggapi bacaan ini, mari kita menyanyikan pujian nomor 175, Yesus Cinta Padaku. Pujian nomor 175, Yesus Cinta Padaku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku, ia mati untukku, dosaku dihapusnya, ku dibawa ke sorga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku,
bersamaku, kelak Ia akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Ia cinta padaku. Saudara-saudari, mari kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin, yang diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Ayat ini sama seperti minggu lalu, harusnya kita juga sudah bisa menghafalkannya. Kita akan baca sebanyak 2 kali dan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya akan memberi waktu untuk kita mencoba menghafalkannya. Mari kita coba baca tanpa melihat teks. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih karunia itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Sekali lagi kita coba tanpa melihat teks. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Selanjutnya kita lihat warta gereja. Untuk yang bertugas minggu depan silakan memperhatikan jadwalnya. Warta gereja yang pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Mohon masing-masing dari kita mempersiapkan diri. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan diedarkan oleh saudari Vero Nika atau Acing. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 49, Ku bersyukur Ia tebusku. Tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, damai di jantungku. Ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku,
Tuhanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di jantungku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya putra-putrimu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak, silakan ke tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GS Pendeta Peter Yoksan dengan tema karunia berkhotbah adalah lebih baik daripada karunia berbahasa asing. Pada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita simak lagi dari ayat hafalan kita. Tetapi sekarang saya mencoba menerjemahkannya lebih literal, ya, sesuai dengan bahasa aslinya. Kamu semua kejarlah kasih itu. Kamu semua usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kamu semua terutama supaya menerima karunia untuk bernubuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang bukan hanya pencipta kami, tetapi juga penyelamat kami, dan juga adalah Bapa kami yang memberikan kami tuntunan, bimbingan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu di muka bumi, di jalan yang sempit untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebaktian matahari terbenam yang terakhir pada bulan pertama di tahun Tuhan Yesus 2025. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu memberikan kami kekuatan untuk memahaminya, menyimpannya, merenungkannya, melaksanakan, dan mewartakan untuk kemuliaan nama-Mu, nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-12 ya, 13, 14. Itu ada kaitannya yang erat. Pada sore hari ini judul khotbah kita yaitu karunia bernubuat. Itu lebih penting, lebih baik daripada karunia berbahasa asing. Nah, kata karunia itu dalam bahasa aslinya adalah karisma. Dari kata karisma adalah talenta, adalah kemampuan, adalah bakat yang Tuhan berikan ya kepada orang-orang percaya untuk melayani. Ingat baik-baik ya, untuk apa? Melayani. Nah,
Tetapi orang percaya juga diberi karakter. Karakternya adalah karakter kasih. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, tidak sama, karena kasih itu adalah sifat. Ya, sifat, tetapi kalau karunia itu untuk kita berbuat. Nah, contohnya begini. Kasih itu dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena Allah sangat mengasihi semua manusia. Ya, jadi itu karakter Allah yang adalah kasih. Kemudian dia memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya yang percaya pada Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, yang sudah dikubur, yang sudah bangkit pada hari ketiga, kita tidak akan lagi dihakimi dan dihukum karena dosa. Penting ya. Kalau saya berbuat salah, saya mengaku salah, saya berdosa, saya mengaku dosa, dosa saya sama sekali tidak ada di mata Tuhan. Paham? Karena sudah dihapus dengan darah Yesus. Makanya kalau kita bersalah, dikasih tahu kita salah, kita bilang kita salah saja. Langsung, beres. Ngerti ya? Kecuali orang nggak mau mengaku salah. Nah, kalau kita lihat ya, kasih begitu banyak istilah dalam bahasa Yunani. Apa saja? Agape, ya, kasih yang tidak ada syarat, kasih yang berkorban. Kemudian kasih filio, ya, kasih persaudaraan, seperti kita di sini ya, persaudaraan kekristenan. Kemudian juga ada kasih yang lain, ya, storge. Di dunia ini sebelum Yesus datang, manusia itu tidak lagi punya yang namanya affection, kasih kepada sesama manusia. Kasih menjadi dingin. Kemudian ada satu kasih yang tidak ada, ya, dipakai secara kata kerja di Alkitab, yaitu adalah kasih eros. Tapi ada orang namanya adalah apa? Erastus. Jadi ada 4 macam ya. Nah, tetapi kasih agape ini yang selalu dijelaskan. Bahkan dalam pasal yang ke-13 ya, itu diuraikan oleh Rasul Paulus. Yaitu ada 15 karakter. Untuk mengingatnya saja tidak gampang. Apalagi melaksanakan. Orang Kristen bilang saya punya kasih. Ditanya apa definisinya? Kasih itu bukan emosional. Kasih adalah sabar sama sesama. Sabar sama sesama. Gereja kita cukup sabar loh. Selama sudah punya perjalanan hampir 20 tahun. Hanya 2 penginjil yang pergi. Kalau kamu ke gereja-gereja lain, begitu banyak penginjilnya keluar masuk. Ada masalah dengan sabar dengan sesama. Jadi kita punya kasih nggak? Saya rasa punya. Dari definisi itu loh. Dan kita juga gereja yang banyak hamba-hamba Tuhannya. Kalau dibandingkan Pandan, kita lebih banyak hamba Tuhan loh. PI lebih banyak loh. Makanya saya suka lihat sepak bola. Sepak bola kalau kesebelasannya nggak bisa main, dia punya pemain yang satu yang nggak di lapangan. Siapa dia? Pelatih. Siapa? Pelatih. Pelatihnya nggak ikut main, tetapi dia bisa mengarahkan orang yang bermain. Dan dia bisa mengganti pemain yang manapun yang dianggap oleh timnya nggak bisa main. Nah, kalau kita lihat ya, di antara orang Kristen, kita sabar sama sesama. Kemudian yang kedua, selalu berbuat baik. Love is kind. Selalu berbuat baik. Kemudian ada 8 yang tidak boleh. Seperti 10 hukum, ada 8. Apa saja? A. Tidak boleh angkuh. Kalau sudah punya prestasi satu, dia mau seluruh dunia tahu. Dia langsung upload ke Facebooknya, IG-nya, TikToknya supaya orang tahu. Dia punya prestasi. Yang kedua, bual. Bual itu apa? Dia tidak punya prestasi, tapi dia pansos. Ya kan? Kemudian kasih, jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Ini untuk yang mau berkeluarga ya, harus dihafal ya. Kemudian kasih tidak dendam. Artinya begini, kalau kesalahan itu sudah dibereskan, itu sudah menjadi masa lalu yang menjadi catatan sejarah.
kasih tidak egois. Kemudian kasih tidak sopan. Gak sopan, gak boleh, itu kasih. Ya kan? Saya melihat ya, sebuah toko yang berhasil, itu karyawannya sopan. Kamu masuk, selamat datang. Kamu pergi buka pintu, dia juga waspadalah di jalan, hati-hati. Ya masih sapa loh. Itu bagus tuh ya, tokonya ya. Kalau toko tuh kamu datang pegawainya nggak peduli, kamu pulang dia nggak peduli. Itu toko yang nggak baik. Nah kemudian kasih itu jangan happy atas ketidakadilan, ketidakbenaran. Kasih tidak boleh iri. Kemudian kasih harus apa? Selalu suka kepada kebenaran, keadilan. Kemudian kasih harus apa? Selalu sukseskan pekerjaan Yesus. Ya, walaupun hujan, kalian datang. Dari Deskap pun datang. Kalau kebaktian kita ini berhasil, siapa yang ditinggikan? Tuhan Yesus. Ya, jalan kita sempit. Orang di sini bandingan sebelah mana yang banyak? Otomatis sebelah banyak. Dunia begitu ya. Jalan sempit, orangnya sedikit. Kalau yang sedikit itu malas-malasan, tambah sedikit. Seperti api kan. Kalau banyak kayu bakar makin apa? Makin nyala. Jadi kita nggak boleh tidak rajin. Ya, di sini biasa yang pergi banyak, yang datang sedikit. Saya ingat ya tahun lalu yang pergi beberapa orang, yang menambah jumlah anggota hanya satu. Si Angel. Siapa? Satu. Ada yang pergi tapi Tuhan tambahkan satu. Dia kasihan sama kita. Ya, kalau semua pergi nggak ada yang nambah gimana? Ya kan? Kita berdoa ya, Tuhan menambahkan. Ya, kemudian bagaimana cara sukseskan pekerjaan Yesus? Selalu percaya firman-Nya. Kalau kita nggak rajin baca firman, pelayanan nggak bisa maju. Pengkhotbah nggak bisa maju. Ya, kamu juga kalau nggak rajin baca firman, nggak akan bisa maju. Nah, kemudian bagaimana dalam pelayanan? Selalu siap menanti pertolongan Tuhan. Pertolongan apa? Tuhan pasti menolong loh. Ya, seperti kemarin kami besuk. Biasanya kalau kami besuk pagi sekali, itu saudara senior kok nggak ada di rumah. Dia masih dorong-dorong gerobak. Tapi kemarin agak siang kami datang, sekitar jam 10, dia ada. Langsung dia arahkan kami ke rumah putrinya. Apa yang terjadi? Ternyata putrinya punya seorang putra tunggal, itu didaftarkan di agama lamanya. Sehingga dulu dia di sekolah, dia dididik secara agama Kristen. Sekarang nggak boleh. Jadi kita harus cepat ya memberikan dia baptisan air. Kemudian surat itu harus kita selesaikan, kakaknya dicapil. Supaya dia dicapil lengkap agamanya Kristen. Apakah itu bukan pertolongan Tuhan? Tuhan selalu menolong kita. Siap menanti apa? Pertolongan Tuhan. Ya, seperti waktu kami mau mengambil paspor, ternyata ada usul dari Lucy dan Michael. Rio aja diminta tolong. Enggak perlu lewat apa? Jasa kurir kan? Nah, langsung diantar ke rumah lagi. Tuhan menolong. Ya, saya percaya di hidup kamu pasti banyak pertolongan Tuhan. Dalam pelayanan siap selalu menanti pertolongan Tuhan. Ya, itu harapan. Yang terakhir, kasih itu yang ke-15 itu apa? Sabar menderita untuk nama Yesus. Nah, kalau tadi kita lihat ayat yang pertama, kamu semua. Bahasa Indonesianya nggak nampak, bahasa Inggrisnya pun nggak nampak. Tapi kalau bahasa aslinya itu kamu semua. Kamu semua kejarlah kasih, kamu semua usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia. Nah, ternyata karunia-karunia di dalam Roma 12, di dalam 1 Korintus 12 itu ada 15. Berapa? 15. Masih ingat kata kelansam? Khotbah. Layan.
diakonia. Jadi diaken itu melayan ya. Ajar. Ada yang belajar jadi sekolah minggu. Jadi karunia itu untuk kita bekerja. Untuk apa? Karakter kita adalah karakter kasih. Ya, jadi kasih itu adalah agape. Kalau karunia adalah karisma, pemberian. Dua-duanya diberikan oleh Allah. Ya. Kemudian setelah itu ada apa? Nasihat. Nah, nasihat itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak kita tahu bagaimana jalan keluarnya, Alkitab ini ada jawabannya. Untuk semua aspek kehidupan loh. Alkitab. Tidak ada buku yang selengkap Alkitab untuk memberikan jalan nasihat kepada hidup manusia. Hanya ini. Problem apapun, jawabannya ada di sini. Mengerti? Problem pemerintahan, problem rumah tangga, problem pelayanan, problem pribadi, semuanya sudah disediakan Tuhan di sini, sudah lengkap. Kejadian sampai Malaki, Matius sampai Wahyu, nggak perlu lagi, ya, yang lain-lain. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita juga harus memberikan sumbangan pada orang, memberikan bantuan. Ya, banyak orang di sekitar kita yang mengalami kekurangan ya, secara materi. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang bisa mengatur sebagai pemimpin di dalam pelayanan. Karena di gereja itu biasanya yang kurang itu pemimpin. Orang nggak mau peduli di gereja. Kalau datang ke gereja, anak-anak ribut, dia pun duduk diam-diam. Kalau tetangganya ngomong-ngomong, dia juga diam. Ya, harus kita menjadi pengatur yang baik. Ya. Kemudian menjadi ya orang yang memiliki talenta. Yang terakhir adalah murah jantung. Kita mau mengabarkan Injil pada orang yang belum percaya. Jadi di 1 Korintus ada 9, tetapi satunya sama dengan di Roma 12 yang tadi saya sebut dengan kelansam. Nah, kalau kita lihat ya di dalam Roma pasal yang ke-12 itu kelansam, di dalam 1 Korintus 12 ya, yang ada 9, ternyata 3-nya sudah ditarik. Sudah apa? Tidak ada lagi. Pada zaman para rasul, setelah Yesus naik ke surga, itu mereka bisa. Karena Yesus berkata kepada para rasul, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, artinya mereka berdoa selama 10 hari di Yerusalem, maka waktu Roh Kudus turun kepada mereka, mereka langsung diberi yang namanya talenta, karisma, untuk berbicara dalam bahasa asing tanpa perlu belajar. Kalau kamu baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, itu ada 15 bahasa dari sekeliling kota Yerusalem yang orang-orang Yahudi datang dari berbagai daerah mendengarkan para rasul yang tidak berpendidikan bisa berbicara bahasa asing tanpa mereka pernah belajar. Orang dari Arab dengar, ini kan bahasa Arab, nggak perlu diterjemahkan. Ini dari Mesir, mereka dengar. Ini dari Libya, ini bahasa Libya. Jadi karunia pertama yang Tuhan berikan kepada orang percaya, itu karunia yang namanya bahasa asing. Jadi ketiga karunia yang Tuhan sudah tarik ini dinamakan sign gift. Ya, dalam bahasa teologi apa? Karunia tanda. Tadi kita membacakan. Kalau bahasa asing itu tanda bukan untuk orang yang percaya, tapi untuk orang yang tidak percaya. Kenapa begitu? Karena karunia ini itu adalah kebalikan dari kutuk. Ya, kalau karunia itu berkat, kalau kutuk itu adalah bahasa yang satu dibuat menjadi 6.000 di Menara Babel, sehingga satu dengan lain nggak bisa berkomunikasi dan mereka harus berpencar. Tetapi di sini semua yang mendengarkan kata-kata dari para pengabar Injil, mereka mengerti. Ya, baik dari barat, timur, utara, selatan, semua mereka mengerti. Ada 15 daerah, mereka mengerti. Itu artinya berkat. Itu adalah tanda untuk orang Yahudi yang tidak percaya, karena sebelum itu, seluruh firman Tuhan disampaikan kepada manusia dalam bahasa Ibrani dan Aram. Ini. Ibrani dan apa? Aram. Semuanya. Ya, Aramik. Tetapi setelah itu, Injil itu akan disebarkan
Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan bahasa pada saat itu bukan Inggris. Bukan Inggris. Inggris itu bahasa kelas 3. Bahasa kelas 1-nya bahasa filsuf ya. Itu adalah Yunani. Ini Kenapa Yunani? Karena Tuhan sengaja sebelum Roma berkuasa, dia sudah ya menyisipkan satu pemimpin yang bernama Alexander Agung. Alexander, di dunia ini banyak kota namanya kota Alexander. Yang paling terkenal tuh di Mesir. Kalau orang Arab bilang dia adalah Iskandar. Ya, kalau nama orang Iskandar, ya Alexander sama saja. Jadi Alexander itu adalah seorang pahlawan perang paling jago di dunia ini. Lambangnya adalah apa itu? Macan tutul yang punya sayap. Punya apa? Sayapnya 4. Jadi dia pada umur 20 tahun mulai berperang menggantikan bapaknya yang mati. Dan dia dalam belasan tahun dia menguasai seluruh dunia loh. Dan saya sampai nangis. Nggak ada orang yang berani lagi berperang sama dia. Seluruh dunia sudah jatuh di tangannya Alexander. Tapi dia mati pada usia 33 tahun. Jadi dia membawa budaya Yunani menyebar seluruh dunia. Sehingga mulai saat itu seluruh dunia punya bahasa yang sama. Namanya bahasa ini, Koine Greek. Yunani umum. Yunani apa? Umum. Nah, Yesus nanti menggunakan Yunani umum ini bukan lagi bahasa Ibrani, Aramik untuk menulis perjanjian baru. Tanda untuk orang Yahudi bahwa Injil Tuhan Yesus akan disebar ke seluruh dunia. Dan itu sudah otomatis akan ditarik. Ya, ketika Injil sudah sampai ke Roma. Nah, tetapi yang menjadi masalah di gereja Korintus, talenta-talenta yang mereka miliki digunakan bukan untuk melayani, tetapi untuk pertandingan siapa yang hebat. Nah, ini yang jadi masalah kan. Tiba-tiba dia bilang, oh saya bisa bahasa Korea. Di gereja dia mulai bahasa Korea, padahal gak ada penerjemahnya. Kemudian B, dia bilang saya bisa bahasa Arab. Dia langsung bahasa Arab, gak ada penerjemahnya. Gereja jadi kacau. Paulus bilang, nanti di pasal 14 yang terakhir, kalau ada yang bisa berbicara bahasa asing tanpa belajar, harus ada penerjemah. Misalnya ya ada yang bilang orang Dayak dari kampung, dia tiba-tiba bahasa Teochew gitu kan. Ada penerjemahnya, oh bisa. Boleh dia ngomong, ada penerjemahnya. Ya kan, tetapi kalau ada orang Dayak datang di sini, dia bilang dia bahasa Korea, dia mau ngomong di sini, boleh nggak? Paulus bilang nggak boleh karena tidak ada penerjemah. Bisa kacau. Kamu bayangkan semua ya berbahasa asing. Nah, tetapi di zaman sekarang iblis menggunakan taktik yang sama. Gereja-gereja karismatik sekarang mereka mengatakan itu mereka berbahasa roh dengan keluar begitu saja. Sikila beraba gitu. Dalam kebaktian karismatik kamu bisa lihat di YouTube ya. Banyak yang seperti itu. Bukan seperti itu. Ya, itu bukan bahasa. Jadi, kalau kita lihat ya, karunia berbahasa asing ada di gereja Korintus menimbulkan masalah. Tetapi di sini dikatakan, kejarlah kasih kamu semua, usahakan kamu semua menerima karunia yang jumlahnya ada 12 yang masih sisa, karena 3 sudah ditarik, bahasa asing sudah ditarik, tidak bisa lagi kita serta-merta berbahasa asing tanpa perlu belajar. Yang kedua, sembuhkan orang, tidak ada lagi karunia itu. Yang ketiga, melaksanakan mujizat. Ya, seperti Petrus membangkitkan Dorcas dan Paulus membangkitkan Eutikus. Itu juga tidak ada lagi, sudah ditarik. Nah, kenapa 2 karunia tanda, sembuhkan orang, melakukan mujizat itu ditarik? Ini karunia untuk para rasul. Untuk mereka menulis Alkitab Perjanjian Baru. 3-tiganya sudah ditarik. Nah, dengan demikian di dalam 1 Korintus 12 yang sudah kita pelajari ya, dari 9 kurang 3 jadi 6. Jadi berapa? Tetapi yang 1 khotbah nubuat ada di Roma 12. Jadi tinggal berapa? 5. Apa itu 5? Kata-kata hikmat, kata-kata yang berikutnya pengetahuan, kata-kata yang menimbulkan iman, terus bisa membedakan roh,
Yang terakhir, bisa menerjemahkan bahasa asing. Artinya, Alkitab ini dalam bahasa Ibrani, Aramik, Yunani, sampai sekarang masih ada. Harus diterjemahkan ke dalam 6.000 bahasa yang ada di dunia. Tadi Paulus tidak sebutkan berapa bahasa. Tetapi sekarang ada statistik sekarang bahasa di dunia ini ada berapa? Sekitar 6.000 bahasa. Ya, bahasa Dayaknya katanya ada 100 bahasa. Dayak loh. Ya. Kemudian ya bahasa yang paling banyak di Indonesia katanya di suku-suku di Irian. Ada 300 bahasa. Orang bilang begitu ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama ayat 1 sampai 5. Itu berbicara tentang apa? Karunia menyampaikan firman, bernubuat adalah lebih baik daripada karunia berbahasa asing. Karena tadi saya sudah katakan ada 3 perintah ya. Kamu semua kejarlah kasih, kamu semua ya usahakanlah punya karunia yang 12 buah itu, tetapi yang paling penting kamu bisa bernubuat. Nah, di ayat ketiga ada sedikit yang kurang, tetapi ya siapa yang bernubuat, dia berbicara pada manusia dengan 3 manfaat. 1 untuk membangun, yang kedua untuk menasihati, yang ketiga untuk menghibur. Tetapi kalau orang ya pada zamannya Rasul Paulus bisa berbahasa asing tanpa perlu belajar, dia berbicara kepada Tuhan kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan. Nah, kalau kita lihat di sini, kata kunci di 1 Korintus 14 adalah kata membangun. Oikodomeo. Ya, kata membangun di dalam Perjanjian Baru dipakai 19 kali. 19 kali. Tetapi di 1 Korintus pasal yang ke-14 ini ada 4 kali. Membangun. Membangun apa tuh? Setiap kita pasti tinggal di rumah, bukan? Ya. Rumah itu harus dibangun kan? Di sini bisa dibangun fondasinya, dibangun sampai atapnya dan seterusnya. Itu waktu Alkitab diterjemahkan ke bahasa Inggris, kata ini ya tidak ada padanannya di dalam bahasa Inggris. Makanya penerjemah yang bernama Tyndale, dia menciptakan sebuah kata baru, namanya edification. Membangun sampai kapasitas full. Ini tujuan dari karunia untuk bernubuat, menyampaikan firman. Nah, kalau kita lihat di sini, membangun, kalau kita diberi karunia ya, yaitu bernubuat, di sini dikatakan kita bukan hanya membangun gereja Tuhan, kita membangun diri kita sendiri. Nah, ini yang menarik kalau kita belajar Alkitab. Sebelumnya kita bisa nggak mengerti. Jangan kamu bilang ya pengkhotbah itu semuanya dia sudah tahu. Ya, waktu dia diberi tugas berkhotbah dalam paragraf tertentu, banyak yang nggak tahu loh. Dia harus belajar firman, dia harus baca tafsiran yang ada, dia harus buka bahasa aslinya, dia harus lihat, dia renungkan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini teks ini kira-kira itu artinya apa? Ya, tidak bisa dia sebelum berkhotbah, ini yang mau saya khotbahkan, sudah fix seperti itu. Tidak. Ya, jadi pengkhotbahnya sendiri sudah diberi pelajaran oleh Tuhan. Makanya Tuhan membangun saya dulu loh sebelum saya bisa berdiri untuk membangun kalian. Membangun apa? Kalian. Kemudian kalian semua bisa juga membangun yang lain dan membangun saya. Contohnya, ya di gereja kita ada giliran khotbah untuk pengabar Injil kan, dan rata-rata mereka adalah belajar, ya sebelum mereka menjadi pengabar Injil. Jadi kalau kita dengar mereka berkhotbah, kita bisa terbangun. Bukan berarti ya orang yang berkhotbah ya sesudah kita, yang belajarnya itu beberapa tahun sesudah kita, nggak bisa membangun kita, itu salah. Ya makanya kalian yang masih muda di sini, kalau Tuhan panggil kalian menjadi hamba Tuhan, siap. Apa ya? Siap melayani Tuhan. Yang paling penting apa? Menerima pikiran Tuhan dan menyampaikan pikiran Tuhan. Saya merasa rumah ini rumah paling mahal di Pontianak. Kenapa? Karena banyak buku-buku yang sangat penting. Seperti Alkitab ini. Ini dari Israel.
milik dari misionari. Ada capnya Yerusalem. Tidak ada tuh tempat yang lebih penting dari rumah ini. Begitu banyak buku-buku berharga. Nah, kalau kalian mengatakan, Tuhan, saya mau dipanggil jadi hambamu, saya mau belajar bahasa Ibrani, Yunani, Aramik di sekolah Alkitab, nanti kamu bisa belajar firman Tuhan. Yang tadi ya, kalau kita baca KJV-nya nggak ditunjukkan, semuanya adalah jamak. Kamu semua, kamu semua, kamu semuanya itu terakhir. Padahal bahasa aslinya kamu semua, kamu semua, kamu semua. Nah, itu maksud Tuhan. Paham ya? Jadi kita membangun, kita sendiri menerima bangunan dari Tuhan, baru kita bisa membangun orang lain. Ini poin yang pertama ya, supaya diri kita terbangun, gereja Tuhan dapat diedifikasi. Yang berikutnya B ya, ABBA. Ayat 6 sampai 12 itu ada problem. Kenapa problem? Paulus mengatakan, kalau aku datang kepada kalian, aku berbicara bahasa roh, tidak ada yang menerjemahkan. Padahal kalau aku berbicara, aku harus melakukan 4 hal. Menyatakan, yaitu wahyunya Tuhan, ya, menyampaikan pengetahuan firman Tuhan, bernubuat, ya, kemudian menyampaikan pengajaran. Dia mengatakan harus seperti itu. Nah, kalau yang pertama, penyataan Allah itu adalah, bahasa aslinya adalah apokalipsis, seperti Wahyu ya, kitab Wahyu. Kemudian yang berikutnya, pengetahuan itu di Alkitab ini begitu banyak doktrin-doktrin yang harus kita ketahui ya. Kemudian nubuat, apa itu nubuat? Nubuat itu adalah Tuhan memberikan rencananya, dan rencananya itu pasti dilaksanakan. Contohnya, yaitu di dalam perjanjian lama, ada orang sudah memeriksa, ada 365 nubuat tentang Yesus. Yesus lahir dari seorang wanita tanpa ayah biologis, kemudian wanitanya adalah perawan Maria. Ada berapa? 365. Nah, sedangkan menurut ilmu statistik, kalau saya punya logam ya, koin logam, saya lempar ya, mana yang muncul kepala atau ekor, itu kemungkinannya 50%. Berapa? 50%. Tetapi untuk 30 nubuat ya, bisa dilaksanakan. Itu berapa kali harus orang melemparkan koin? 30 kali loh. Padahal ada 365 kali secara statistik. Jadi ada ahli matematika, dia mencoba menghitung, kalau 30 nubuat saja itu perlu 70 nol. Berapa? 70 nol. Di mana angka 70 nol? Punya nggak? Nggak punya uang 70 nol. Ya, manusia paling kaya pun hanya 100 miliar dolar Amerika. Ya kan? Kenapa bisa angkanya begitu tinggi, 70 nol? Kamu lihat bintang di langit. Bintang apa? Di langit. Tuhan bisa menciptakan ya, bermiliar-miliar bintang di langit. Artinya kalau dia berikan kita rencana di Alkitab, semuanya pasti dilaksanakan. Maka itu namanya nubuat ya. Apa yang belum terjadi Tuhan sampaikan. Kemudian ada juga pengajaran. Paulus di sini memberikan ilustrasi dalam bentuk bahasa dan alat musik. Ya, alat musik yang dia sebut ini sangat spesifik. Yang pertama suling. Suling itu alat tiup ya, yang bunyinya melengking apa? Melengking itu suling kan? Kemudian yang kedua, kecapi. Apa itu kecapi? Gitar. Senarnya dipetik. Ya. Kemudian yang ketiga, nafiri, trompet. Nah, kemarin kan baru tahun baru ya, ditiup trompet. Trompet zaman dulu di Israel untuk 2 fungsi. Menghimpun orang-orang Israel datang berkebaktian, ditiup trompetnya. Kemudian yang berikutnya, ditiup trompetnya mereka harus pindah ke tempat yang lain. Atau trompet ditiup waktu mereka berperang. Ya, waktu mereka keliling kota Yeriko gitu ya. Itu imam ya, mereka mengangkut tabut perjanjian, ada juga imam yang berjalan meniup trompet. Oke, jadi semua itu punya yang namanya keluar do re mi fa sol la si do. Apa itu do re mi fa sol la si do? Kenapa bunyinya bisa beda-beda? Apa itu? Di sini ada ahli kimia kan? Kenapa begitu? Frekuensi apa? Frekuensinya nggak sama. Ya.
C, D, ya, E, F, G, A, B, C. Itu semua frekuensinya beda-beda. Ya, makanya suara yang kita tangkap itu beda. Makanya Paulus mengatakan semua alat musik itu harus ada menampilkan not sehingga kita bisa bernyanyi. Kemudian bahasa juga, setiap bahasa ada artinya. Jangan sampai tidak ada arti. Jadi karunia yang harus kita kejar di sini ayat 12 adalah 12 karunia yang perlu kita kejar supaya apa? Bisa kita pakai untuk membangun gerejanya. Nah, gereja ini terbangun kalau kita membangun rumah, kelihatan kan? Ya, fondasinya udah jadi, tiangnya udah jadi, atapnya udah tutup, ya, dan seterusnya. Kalau gereja bagaimana mengukurnya? Apakah kita sudah terbangun? Satu, kamu bertumbuh nggak pengetahuan akan firman Tuhan? Ya kan? Itu yang pertama loh. Yang kedua, kamu bertumbuh nggak kasihmu pada Tuhan? Jadi kita harus bertumbuh ya sebagai manusia. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Ya, saya cukup kaget ya ketika saudari Lucy dia naik motor. Saya lihat motor baru Lucy. Dia bilang iya. Dia bilang tuh punya Andi. Punya apa? Andi. Jadi Andi sudah mulai belajar motor. Ya kan? Dulu dia hanya bisa belajar mobil. Jadi ini sebuah kemajuan. Dalam gereja juga kita harus ya belajar ya, dengan firman Tuhan, dan kita berharap ya mulai dari tahun ini karena tidak Covid lagi ya di gereja kita selain ada persekutuan remaja, ada pelajaran-pelajaran firman Tuhan sehingga kita bisa belajar dan bagaimana kerohanian kita terbangun. Nah, kemudian yang B, aksen, itu adalah masalah yang timbul di poin B pertama, ya di mana karunia berbahasa asing itu dipertandingkan ya siapa yang hebat. Di sini ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Barang siapa yang bisa berbahasa asing, dia harus berdoa supaya dia bisa, ayat yang ke-13, menerjemahkannya. Kata menerjemahkan itu kata menafsirkan, itu adalah ilmu penting dalam berkhotbah. Namanya hermeneutik. Apa? Hermeneutik. Itu firman Tuhan itu dapat dibagi, ya, dapat dibagi. Nah, kalau kamu lihat ya Paulus mengatakan kepada Timotius, ya seorang ya, pekerja yang tidak dipermalukan kalau dia bisa membagi ya firman Tuhan ini ya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini kalau kita hanya berbicara bahasa roh nggak ada yang mengerti, nggak ada gunanya. Karena dia mengatakan sesuatu ucapan harus didengar oleh pendengar. Yang kedua, pendengarnya harus bisa menangkap ya secara logik apa yang disampaikan. Dia mengatakan kalau saya berdoa, doa saya bukan hanya Tuhan yang tahu ya, yang mendengarkan doa juga bisa mengatakan amin. Kemudian kalau saya bernyanyi, ya seperti kita punya buku nyanyian, kata-katanya sama nggak? Sama nggak tiap minggu? Sama. Kok sama ya? Apa Tuhan nggak bosan? Tiap kali datang kita nyanyi, Tuhan berada di bait kudusnya. Aku pernah dengar tuh minggu yang lalu tuh. Minggu ini nyanyi lagi kamu seperti itu. Ya memang itu Tuhan senang. Itu kata-kata dari siapa? Dari Tuhan. Untuk kita ucapkan. Nggak akan bosan. Kamu kabarkan Injil 1 kali, 2 kali, 100 kali, sama. Kekuatannya nggak ada beda. Ya, makanya kita lihat ya bahwa kata-kata itu harus bisa dimengerti. Yang kedua, doa bisa dimengerti, nyanyi bisa dimengerti, kemudian waktu mengucap syukur juga bisa dimengerti. Jadi kita bersyukur di gereja kita ada kebaktian doa pada hari Minggu. Kelompok doa untuk seluruh gereja. Saya belum pernah mengalaminya, terus terang saja. Selama saya jadi orang Kristen, hanya di gereja kita. Jadi setelah kebaktian kita kumpulkan untuk doa kelompok dan kita mendengarkan tuh mereka mengucap syukur untuk hal apa.
Kalau kita nggak dalam kelompok doa, kita nggak tahu apa yang mereka mau ucap syukurkan dan apa yang mau mereka doakan. Nah, yang terakhir, kata-kata harus bagaimana? Waktu berkhotbah harus membangun. Ya, kalau kamu lihat di sini, namun dalam pertemuan gereja ayat 19, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh, ya bahasa asing yang tidak dipahami. Apa 5 kata yang bisa membangun? Game remaja, apa temanya? Tulip. Berapa kata? 5 ya, tulip. 5 kata yang membangun. Setelah saya ingat-ingat apa ya? Bertobatlah, satu kata ya. Yang kedua, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu semua, kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Berapa kata? Paulus bilang, aku mengucapkan 5 kata bisa ditangkap, bisa dipahami, bisa dirunut daripada 1000 kata-kata dalam bahasa asing. Kalian nggak ngerti kalau nggak diterjemahkan. Nah, kemudian yang terakhir, A aksen ayat 20 sampai 25. Dia mengatakan lagi di sini, ya, kenapa bisa disebut A aksen? Karena ada kata saudara-saudara. Kamu lihat ya, yang ayat 6 ada kata apa? Saudara-saudara. Itu yang membagi ya. Makanya ini dinamakan struktur kiastik ABBA. Ya, harus 4 poin ya. ABBA. Yang pertama, 3 perintah, kamu semua harus usahakan kejarlah kasih. Kamu semua harus mendapatkan semua karunia 12 buah, dan kamu semua kalau bisa berkhotbah, menyampaikan firman. Kemudian ayat 6 ada kata lagi saudara-saudara. Ayat 13 ada kata apa? Karena itu. Nah, ada apa? Kata yang memberikan frasa baru. Kemudian terakhir, saudara-saudara, jangan seperti, nah di sini dalam bahasa aslinya anak-anak kecil dalam pemikiran, hendaklah kamu seperti bayi, ya, bayi, karena ada 2 kata yang berbeda dalam kejahatan, tetapi dalam pemikiranmu kamu harus jadi orang dewasa. Ini maksudnya membangun pikiran kita, ya. Kalau kita sekolah kan TK, SD, SMP, S1 dan seterusnya. Kalau Alkitab, nanti yang mau jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab baru tahu. Harus belajar dulu 4 tahun, S1. Kemudian 2 tahun lagi, dan tidak tahu berapa tahun lagi. Terus belajar. Kenapa itu harus belajar seperti itu? Supaya yang menyampaikan firman, kalau bisa, mengerti bahasa asli. Bahasa apa? Bahasa apa? Asli. Ibrani, Aramik, dan Yunani. Mengerti. Ini yang Tuhan jaga. Kalau kamu tanya, apa yang ada di surga barang di dunia ini? Apa? Baju saya hilang, pen saya hilang, arloji hilang. Ini yang ada di sana. Ada di mana? Buku ini. Persis yang ditulis Musa, persis yang ditulis Yohanes. Ada. Makanya buku ini kita pelajari selama-lamanya. Jadi berbahagia kalau kita bisa, ya, dari gereja kita ada anak-anak muda yang mau belajar, ya, bahasanya bahasa Alkitab. Nah, kalau kita lihat ya di sini dalam pemikiran haruslah dewasa, ya, melalui apa? Firman-Nya. Karena terjemahan ini nggak bisa sama dengan aslinya. Nggak bisa. Bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Hakka nggak bisa. Makanya harus dijelaskan. Ya, seperti kata jantung, banyak yang nggak terima. Padahal memang jantung, kardia, lebab. Bukan hati. Hati di sini, jantung di mana? Nah, mau jantung mau tahu hati? Ya kan? Dijelaskan. Ya, kalau di Myanmar pernah terjadi, penerjemah Alkitab tuh bilang, oh di Myanmar nggak ada belalang. Kita terjemahkan tulah belalang jadi tulah kesebut. Tulah apa? Nah, kalau di Myanmar nggak ada domba, babi. Lihatlah babi, anak babi Allah yang disembelih.
Nggak boleh diganti. Kita jelaskan apa? Walaupun susah, melawan logika. Melawan apa? Logika. Nah, kalau kita lihat di sini, bangun. Karena di sini dikatakan tentang bahasa, ada salah ketik di situ, bukan Yesaya 18 tapi Yesaya 28. Nah, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, oleh bibir yang lain, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Ya, artinya orang Israel sekarang kalau dia mau mendengar Injil, saya ketemu orang Israel, saya nggak bisa ngomong Ibrani sama mereka, ya kan? Nggak bisa kan saya? Tapi saya bisa bahasa Inggris. Israel itu dia bisa 3 bahasa. Ini hebatnya Israel. Dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Arab. Bahasa apa? Ya, orang Israel bisa bahasa Arab loh. Dia bisa bahasa Inggris. Israel. Kenapa? Pernah terjadi dalam perang dengan Arab. Pilotnya Israel tuh ngomong satu dengan lain dengan bahasa Arab. Bahasa apa? Jadi orang Arab yang mendengar di bawah, ini kan pesawat Arab, mereka nggak tahu padahal itu pesawat Israel. Jadi kalau kita bisa sebanyak-banyak bahasa, itu lebih bagus. Makanya orang Israel kalau sekarang mau mendengarkan Injil dari, katakanlah misalnya Donald Trump, dia mau menginjili orang Israel. Dia pakai bahasa apa? Inggris. You must believe in Jesus Christ. Dia bilang sama Benjamin Netanyahu, ya kan? Dia nggak mungkin dia ngomong bahasa Ibrani. Ini nubuatnya terjadi. Nah, namun ya kalau orang di gereja semuanya bahasa asing, tidak ada penerjemah, ya Paulus bilang ini gereja yang kacau. Kalau ada orang yang tidak percaya masuk ke gereja, mereka akan cap kamu semua orang gila. Kasar sekali ya kata-katanya. Kalau kamu dibilang gila bagaimana? Tersinggung ya, langsung marah. Tetapi kalau kamu semua loh di sini bisa bernubuat. Apa tuh bernubuat? Menyampaikan Injil, menyampaikan firman. Maka apa? Orang itu mengerti dan oleh Roh Kudus didorong percaya sehingga bagaimana dia bisa tersungkur menyembah Allah dan mengaku sesungguhnya Allah ada di antara kamu. Kenapa kita bisa berkata Allah ada di antara kita? Firman-Nya bisa kita mengerti. Firman-Nya bisa kita fahami. Ya, pasal 14 ini terus terang ya sebelumnya saya nggak gitu paham ya, sebelum diselidiki dengan seksama. Jadi kita sudah belajar hari ini bahwa karunia bernubuat masih ada ya pada zaman sekarang. Khususnya untuk mereka yang mau melayani secara full time, mereka bisa belajar firman Tuhan dan menguraikan firman Tuhan. Itu lebih penting daripada bahasa asing tanpa perlu belajar. Kenapa? Karena dalam gereja di Korintus timbul masalah orang mempertandingkan ya karunia berbahasa asing sehingga di gereja itu menjadi kacau ya. Setiap orang mau ya mengatakan dirinya bisa berbahasa asing, Paulus batasi, ya, harus ada penerjemah. Maksimal hanya 3. Berapa? 3. Contohnya di sini, pengkhotbah bahasa Inggris, terjemah bahasa Indonesia, terjemah bahasa Teochew. Boleh nggak? 1, 2, 3. Boleh ya? Maksimal, Paulus bilang begitu. Ya, makanya di gereja ada penerjemahan. Nah, kita bersyukur kita sudah belajar ya bagaimana ada karakter kasih yang harus menjadi sikap ataupun karakter kita dan talenta-talenta yang kita minta sama Tuhan supaya kita bisa melayaninya. Yang paling utama adalah menyampaikan firman Tuhan untuk membangun supaya pikiran kita menjadi pikiran yang dewasa dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk karunia yang Engkau berikan. Walaupun ada 3 yang sudah ditarik, tetapi ada 12 yang masih Engkau tetap berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk melayani di gereja-Mu di akhir zaman ini. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami semua bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan yaitu apa yang Engkau maksudkan dalam Alkitab, mengabarkan Injil dan mengajar firman-Mu. Kiranya dengan demikian semua kami dibangunkan oleh firman-Mu saja menjadi anak-anak-Mu yang memiliki pikiran yang dewasa secara rohani. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin.
Kita berdiri, pujian kita yang terakhir adalah nomor 299. Bila ku ingat Yesus. 299. Yang Pak Q Sip Q. Bila aku ingat Yesus, jantungku semangat, dan ku rindu diangkatnya jumpanya di sorga. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Sharon, bunga bakung yang di lembah indahlah selamanya. Tiada yang dapat tuturkan besarnya kasih-Mu. Tiada yang dapat mengukur besarnya rahmat-Mu. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Sharon, bunga bakung dalam lembah indahlah selamanya. Betapa besar kasih-Mu, tiada yang mengerti. Hanya yang dikasihi-Mu yang dapat tuturkan. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Sharon, bunga bakung yang di lembah indahlah selamanya. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu menerima berkat dari Tuhan. Sekarang untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya tidak tersandung dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar. Untuk satu-satunya Allah bijaksana, juru selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.